Selamat pagi kawan-kawan Wijaya Teknik. Berjumpa lagi di video kali ini di hari apa ini? Selasa ya. Selasa kita pengerjaan ya untuk Mitsubishi Triton lagi. Dan ini tipsnya untuk teman-teman yang ingin mengganti kampas rem. Kalau teman-teman ingin mengganti kampas rem bagian depan, ketika menemukan hal seperti ini, berarti kalipernya ini bermasalah ya, piston kaliper ya lebih tepatnya. Nah, itu robek untuk sealnya tadi ya teman-teman ya. Sealnya itu robek, jadi untuk piston kalipernya itu berkarat. Nah, ketika diganti kampas baru, otomatis kita harus memasukkan piston itu, mendorong piston itu masuk full ke dalam. Ketika tidak bisa didorong, kita harus melihat dulu untuk sealnya itu. Kalau ada robek, otomatis dia nggak akan bisa didorong ke dalam ya, karena pistonnya udah macet seperti itu. Intinya ini adalah piston kaliper yang macet. Nah, kita atasinya dengan cara kita bongkar, kita ganti untuk piston kalipernya. Kalau mau diganti beserta sealnya lebih bagus, seal kitnya ya. Tapi ini pasti untuk seal kitnya juga kita ganti, karena ini bukan hanya macet pistonnya, tapi ini adalah robek untuk karet dasnya ya, atau seal debunya. Itu seal debunya yang robek, dan itu yang membuat piston kalipernya macet. Nah, jadi ketika teman-teman servis atau bongkar rem, teman-teman harus perhatikan ketika seal ini robek, seal das ya atau seal debu ya, ini robek, ini harus diganti sebelum piston kalipernya teman-teman itu rusak atau berkarat. Terus aja hajar, turun itu kayaknya tuh, udah tinggal dikit kayak tuh. Wih, mencerat ya. Nah, ini jadi contoh piston kaliper dan sealnya ya. Ini piston kalipernya sampai seperti ini. Nah, ini biar didorong sampai seperti apapun, ini nggak akan bisa masuk karena terganjal oleh kotoran. Nah, yang menyebabkan piston kaliper ini seperti ini adalah nih, di sini robek ya. Ini jebol. Jadi pasir, air dan kotoran apapun itu masuk ke dalam piston. Ketika masuk ke dalam piston seperti ini, ya sudah, berhentian ya, otomatis ini pasti akan ngejim pistonnya. Nanti masalahnya ketika kita ganti kampas baru teman-teman, ketika udah tipis kampas remnya kita ganti, kita nggak bisa mendorong piston kaliper ini masuk. Tapi kalau masih dengan kampas rem yang lama, dia masih tetap bisa, karena dia akan dorong keluar terus. Tapi ketika kita ganti kampas rem yang baru, otomatis lebih tebal, itu yang susah, itu nggak akan bisa masuk. Kalaupun dipaksa, ini nanti bakal lengket remnya, dan seal untuk seal kalipernya bakal rusak, seal cakramnya ya. Nah, jadi ini kita ganti, kita harus sediakan dulu nanti untuk komponen spare partnya. Oke teman-teman, ini seal kitnya, ini part numbernya ya. Kalau ada yang nanya part numbernya berapa, ini untuk seal kit Triton, dia sama ya, Triton lama, Triton baru itu sama. Nah, ini pistonnya, piston yang baru. Ini part numbernya kalau ada yang mau tanya juga. Ini Triton semua sama juga. Ya. Nah, mulus ya. Jadi piston kaliper itu harus seperti ini teman-teman, harus mulus seperti ini. Nih, bisa dibanding ya. Tuh. Ini berkarat, untuk di setengahnya sini udah berkarat, kalau itu masih bagus. Jadi nanti kita ganti untuk keseluruhan piston, seal kit ganti, karena nanti seal debunya ini harus dipakai nih. Nanti sekalian seal dalamnya di seal kit aja diganti semua, jadi lebih mantap lagi sealnya. Oke teman-teman, nanti cara gantinya kita kasih tahu. Itu kalipernya masih dicuci,
Jadi kaliper cakramnya dicuci karena banyak kotorannya. Oke, ini pemasangan seal oli dan seal kaliper ya. Seal oli untuk kaliper di sini. Ini udah kita bersihkan untuk jalur seal debunya yang di atas ada 2 paritan. Jadi yang di atas ini yang biasa kotor, ini harus dibersihkan, dikerik. Nah, itu masuk, itu yang di bawah. Jangan sampai kelipet sealnya. Yang di situ itu masang seal debu ya, atau seal penahan kotoran dan air. Nah, vakum deh. Itu masang sealnya jangan kelipet. Itu kan segi 4, itu harus seginya harus sama, nggak boleh miring. Nanti kalau miring keikut dia, harus diratain. Jadi betul-betul rata semua sealnya. Oke. Itu masang seal debunya dibuka dulu, dilebarin triknya. Jadi biasa yang sulit itu masang seal debu teman-teman, seal yang bagian luar. Jangan usah ditarik gitu, maksudnya di anu aja, dilebarin. Nah, ini kan sealnya gini nih, jadi nanti masangnya gini. Ini dilebarin gini aja, lebarin, dia kebuka jadi. Nah, jadi seperti ini di ujung gini. Ini tanpa alat bantu apapun, paling menggunakan test pen biasanya ya, yang lancip-lancip lah, atau bengmin atau apa. Nah, ini dimasukkan dulu nih ke sini, ke alatnya aja. Ini kan ada paretannya yang dalam. Yang dalam ini dimasukkan dulu. Nanti di sini. Nah, tapi sebelum memasukkan ini tidak boleh kelupaan. Di sini harus dikasih grisnya. Kasih gris ya, sealnya. Sealnya dikasih gris juga. Jadi dia nanti nggak kelipat ya, untuk sealnya itu dia bagus. Masukkan yang sisi dalam dulu, kan nggak susah. Jadi mereng ke dalam, masukkan semua. Mana obeng test pen-nya? Tinggal dibantu congkel-congkel gini. Oke. Udah ditahan pistonnya, congkel, masukkan. Masukkan. Kalau dia lepas diulangin lagi, nggak masalah. Memang dia yang bagian sebelah sini itu harus pas. Kalau dia nggak pas, masalahnya ini nanti pasirnya akan masuk lagi. Pastikan masuk ya semuanya, untuk isi dalam dan luar, baru didorong ya, diratain gini, baru tinggal didorong masuk. Ini enak aja ini teman-teman dorongnya. Kalau dia nggak ada kotoran, dia nggak macet. Ini udah masuk semua ya, yang dalam juga udah masuk. Ini tinggal dorong aja, slet. Nah, ini bisa sampai mentok. Nah, kita bisa pastikan lagi di sini, jangan sampai ada seal yang masih kebuka. Kita tekan.
Udah rapat semua seperti ini. Udah tinggal kita rakit ke mobil. Udah. Untuk cara perakitannya teman-teman pasti udah pada paham. Untuk remnya, jadi tadi setelah pemasangan kampas ini kita bleeding ya, kita apa namanya ini, buang anginnya karena habis dibongkar. Ini ya bekasnya, tadi nggak dikasih selang, jadi langsung di bleeding aja. Ini remnya udah mantep lagi, udah maksimal, nggak ada yang bocor, remnya sudah mantep, sip ya. Oke, itu tadi sekian kontennya, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian yang mengalami hal yang sama, dan ini berlaku untuk mobil apapun dan kaliper cakram apapun ya. Itu prinsipnya sama, ketika piston kalipernya kotor dan berkarat, dia nggak akan bisa ganti kampas rem ya, karena dia nggak bisa dimasukkan ke dalam kecuali diganti piston kalipernya. Kalaupun piston kalipernya itu dipaksa masuk, dipres atau dijepit menggunakan alat, nanti dia bakal bocor untuk seal oli yang di dalam kaliper. Oke, seperti itu teman-teman. Kecuali karatnya itu dikit banget ya teman-teman, itu masih bisa diakali dengan diamplas pistonnya. Tapi kalau misalkan karatnya udah terlalu banyak, nggak bisa ya, jadi piston kalipernya harus tetap diganti. Oke, itu tadi sekian vlognya teman-teman pagi ini, semoga bermanfaat. Ini mau dipasang roda, dirapi-rapin sama teman-teman. Oke, dukung terus, like, komen, serta subscribe di channel Wijaya Teknik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat terus bos.